Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita belajar bareng lagi dan setelah berapa lama ya kita belajar, Bu? Kita di sini 2 tahun ada ya. Setelah 2 tahun ada spesial guest star guru kita bersama. Jadi kita tepuk tangan sekali lagi buat Pak Wayan Suksma, guru menghadirkan menyempatkan waktu untuk hadir di ruang jeda. Ini sekumpulan ibu-ibu gaul yang tobat, Pak Wayan ya. Gitu. Jadi alhamdulillah semangat belajarnya luar biasa dan kemarin nggak tahu teralirkan aja karena kita juga punya program namanya Melukat Jiwa. Jadi mungkin topik besarnya adalah melukat dan nanti pasti akan sangat seru ketika kita lebih banyak berdiskusi gitu. Jadi mungkin kita akan menjelaskan mendengarkan dulu penjelasan melukat itu apa, kaitannya dengan kehidupan itu apa, kok kenapa perlu ada melukat, dan nanti kita akan detailkan gitu. Tapi sebelum mulai seperti biasa, Ibu dan Bapak kita hening dulu sejenak. Kita santai rileks dulu supaya bisa hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kamahiyya. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Pak Wayan, ada satu doa Nabi Muhammad yang jarang dibacakan. Banyak orang nggak tahu, itu dalam bahasa Arabnya Allahumma arini al-asya'a kamahiyya. Itu artinya bagus sekali, kalimatnya gini Pak Wayan. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk melihat seapa adanya. Seapa adanya. Dan seapa adanya. Artinya Nabi Muhammad selalu mendoa atau selalu terhubung untuk dia tidak terdistraksi, melihat seapa adanya. Kalau mungkin ini jadi jembatan pembahasan kita atau teralirkan aja gitu tadi pas doa terakhir. Saya rasa melukat itu adalah melepaskan sesuatu yang bukan seapa adanya untuk mengembalikan kepada seapa adanya. Nah, entah ini nanti ada relasi atau konektivitasnya seperti apa, mungkin nanti kita akan bahas lebih detail tentang melukat jiwa. Silakan, Guru. Makasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Bapak Ibu, saya diundang langsung ke ruang jeda gitu. Menariknya tuh begini, saya nggak tahu acara hari ini kan di Pondok Indah. Nah, jam 10 di Pondok Indah, Kang Abu bilang begitu kan. Terus tepat lewat di dekat sini, di depan sana tuh. Saya nanya, Kang Abu ruang jeda itu apa sih gitu? Ruang jeda itu siapa aja orang-orangnya yang kita kemarin bikin Zoom kan? Nah, akhirnya ceritalah Kang Abu ruang jeda itu sekumpulan ibu-ibu yang tadi gimana Kang Abu? Yang agak gimana? Ini dulu tukang kelabing, Pak. Oh. Tapi sekarang pengajian. Tukang pengajian. Tapi begitu masuk, loh, ruang jeda. Saya nggak tahu bahwa acaranya di ruang jeda. Tiba-tiba, loh, ruang jeda, gitu kan di depan lewat kan. Jadi ini kita ke ruang jeda. Iya, waduh, jadi pas banget kan. Jadi saya benar-benar hari ini surprise ternyata ada di ruang jeda. Saya baru tahu di sini tempat di mana kita bisa pertama masuk itu. Wah, ini ruangannya luas ya. Saya tengok ruangannya luas. Setelah itu baru saya sadar, oh ada cermin. Dan tiba-tiba dia seperti berbicara, baru saja berbicara. Ya, kalau kamu bercermin dan melihat dirimu apa adanya, kamu akan melihat dirimu begitu luasnya.
Ada sesuatu yang luas di dalam diri kita kalau kita melihat diri kita seapa adanya. Kebanyakan kita dalam beragama itu kan diajarkan di awal-awal untuk mengenal, mencari apa? Bukan mencari apa, tetapi mencari si apa. Mencari si apa gitu. Begitu kita bicara tentang si apa, si itu kata sandang ya. Si itu kata sandang. Ada sang dan si. Si itu salah satu kata sandang yang menyebabkan apa itu menyandang banyak hal kemudian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Menyandang apa? Menyandang begitu banyak beban, begitu banyak noda-noda, rasa berdosa, apalagi ditambah oleh ajaran-ajaran yang menyebutkan kamu kalau begini dosa, kalau begini dosa, begini dosa. Banyak banget penyandang-penyandang dosa, penyandang-penyandang beban yang membuat apa tadi itu penuh dengan beban. Tapi begitu dia lihat apa adanya, bukan si apa, tapi apa, ya ini memang bagian dari dirinya. Kalau itu bagian dari dirinya, maka nggak akan ada rasa berdosa, nggak akan ada rasa ini itu, karena itulah apa adanya. Apakah kopi itu ternoda karena dia hitam? Enggak. Apakah susu itu ternoda kalau dia hitam, putih? Enggak. Tapi kalau wajah orang kulit hitam ada putih-putih, disebutnya noda, disebutnya vitiligo, noda. Tapi kalau orang kulit putih ada hitam-hitamnya, disebutnya apa? Melasma, macam-macam, disebutnya noda. Ya kitalah yang menyebut hitam ini noda kalau dia ada di kulit putih, putih ini noda kalau dia ada di kulit hitam. Tapi kalau baju putih penuh dengan noda-noda hitam, disebutnya bukan noda tapi corak. Nah, manusialah yang kemudian menyanding-nyandingkan sesuatu yang awalnya hanya apa, tetapi kemudian penuh dengan beban-beban itu. Sehingga akhirnya kita mulai harus belajar merasa itu bukan noda. Itulah kesempurnaan apa adanya. Apa adanya. Nah, karena kita penuh dengan pengajaran-pengajaran ini nggak baik, ini baik, dan seterusnya, akhirnya kita nggak bisa lagi melihat seapa adanya. Nah, sampai sini dapat ya? Karena Kang Abu menanya seperti itu, saya dapatnya begini, alirannya begini. Nah, bicara tentang melukat sekarang. Saya mau cerita tentang udara yang ada di sini. Kita nggak bisa melihat udara di sini. Ini angkasa, ini akasa atau ruang kosong yang kecil. Di ruang kosong yang lebih besar kita sebutnya angkasa. Di ruang angkasa itu pasti ada energi. Energi tapi nggak kelihatan. Begitu dia bergerak, menerbangkan segala sesuatu, kita menyebutnya angin. Oh, ini ada tenaga angin, begitu. Dan ketika angin yang mengandung molekul-molekul gas itu berkumpul, kita menyebutnya awan. Begitu awan putih, kita sebutnya indah. Begitu memadat, tambah beban lagi, menyandang banyak beban lagi, kita kemudian menyebutnya mendung gelap. Mulai kita nggak terima. Awan putihnya kita terima, mendung gelapnya kita tolak. Tapi begitu jadi hujan, dia kembali jernih, yang hitam itu kembali jernih. Tapi ternyata hujan pun tidak serta-merta bisa diminum. Karena walaupun tampak jernih, bisa saja dia mengandung berbagai polutan-polutan yang ada di udara. Maka kemudian dia jatuh ke bumi. Begitu jatuh ke bumi, setelah melewati kekotoran udara, dia jatuh ke bumi, mungkin dia berkumpul di danau. Sebagian mungkin mengalir ke tengah samudra melalui sungai-sungai. Sebagian masuk ke bawah tanah dan disaring pelan-pelan. Begitu disaring pelan-pelan oleh bumi, sampailah kemudian dia di bawah tanah, dan dia keluar menjadi air yang jernih, siap minum. Kita menyebutnya air yang siap minum, karena sudah melewati saringan-saringan di bumi. Yang tadinya di atas dia kotor. Sebelum turun ke bumi dia mungkin kena polutan-polutan. Jadi bumilah yang tempat dia menyaring. Saya mau cerita tentang apa? Tentang kecerdasan yang ada di ruang angkasa, ruang kosong, yang seapa adanya, tidak menyandang apapun.
Tapi kemudian begitu dia mulai memadat, muncullah dia hitam, putih. Disebutlah dia material roh gitu misalnya, wujud-wujud energi roh dan sebagainya. Tapi begitu dia turun ke sini, ke bumi, ternyata dia menyandang banyak perjalanan juga. Menyebabkan dia ternoda oleh karma-karma sebelumnya. Jadi roh itu ternyata yang kita sebut jernih awalnya, nggak benar-benar jernih. Dia menyandang noda-noda karma dari masa lalunya. Maka ketika dia turun ke bumi, sebagian tetap saja turun ke bumi, ngumpul di danau, ngumpul di sebuah komunitas, mengalir ke samudera kehidupan, tetap dengan kotorannya. Sebagian lainnya benar-benar menyelam di bumi, tapi bumi kemudian membuat dia tersaring menjadi murni. Dan begitu terangkat, dia menjadi jernih. Nah, jadi sebagian roh-roh itu ada dalam kehidupan manusia, kehidupan makhluk-makhluk lain, tetap dalam kekeruhannya. Keruh tambah keruh oleh apa yang dia ikutin selama perjalanan di sungai-sungai yang mengalir ini. Kita kan mengalir dalam suka duka, mengalir dalam sungai suka duka kehidupan. Sebagian terkotori oleh emosi ini, emosi itu. Nah, sebagian lagi benar-benar masuk ke sini dan benar-benar menyelam. Untuk menyucikan dirinya sendiri melalui apa? Melalui izinnya kepada bumi untuk membuat apapun harus saya lintasi. Kalau saya harus melintasi pasir, saya lewatin. Kalau saya harus melintasi batu, saya lewatin. Kalaupun harus melewati lumpur, saya lewatin. Dia nggak menolak. Dia terus ke bawah, semakin ke dalam, dan akhirnya muncul menjadi aliran sungai bawah tanah yang sangat jernih. Siap untuk diminum ketika dia keluar. Mudah-mudahan analogi ini dapat, karena saya baru dapat sekarang. Jadi sebagian dari kita mengizinkan diri kita menyelam dalam kehidupan bumi dan menerima ikhlas apa adanya, apapun yang datang. Mau dilewati, harus melewati lumpur kita lewati, melewati batu yang keras kita lewati. Nah, itulah kepasrahan mendalam Islam. Tuh. Kepasrahan mendalam yang mengizinkan tarikan bumi ini bukan sebagai bencana atau berkah, tetapi hanya mengizinkannya sebagai ruang-ruang peleburan beban-beban, sandangan-sandangan yang itu, sehingga dia kembali murni. Nah, pertanyaannya, apakah kita suka seperti itu? Masuk ke lumpur kita tolak, benar nggak? Dapat hidup yang keras sedikit kita melawan, tidak mau mengalir, padahal itu adalah saringan yang membuat kita semakin murni. Nah, itu sebabnya orang-orang yang nantinya akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang suci, murni, kalau kita tengok perjalanan mereka, pasti melewati kerasnya kehidupan, berkubang dalam lumpur, benar nggak? Kadang disaring oleh segala macam. Nah, harus melewati akar-akar pohon dan seterusnya. Nah, belajar dari situ kita bisa melihat, oh, ternyata air itu bukan hanya meruat kita, bukan air saja, tapi juga memberi pelajaran kepada kita tentang apa itu melukat. Yaitu mengizinkan diri kita seperti air yang harus mau menerima apapun yang dilewati sampai kita tiba di kedalaman yang jernih. Di sini kita lewatin sampai semua yang datang dari luar itu, ya, yang tadi datang dari luar juga bukan, anggaplah tubuh kita bumi, benar nggak? Tubuh kita bumi. Air yang saya maksud tadi juga apa? Air yang keluar dari air mata. Air yang keluar dari mata, apa itu artinya? Apa yang kita lihat, mungkin ada yang penuh noda, dia masuklah ke dalam tubuh kita melalui mata. Terserap di sini, kadang terserap ditahan oleh emosi kita. Kok dia begitu sih? Kok dia begini sih? Menjadi kemarahan. Tapi biarkan dia masuk sampai ke dalam dia menemukan, barulah kita bisa melihat itu jernih apa adanya. Tapi selama masih tertahan di sini, dia menjadi lumpur. Benar, Pak. Lumpur. Kebayang maksudnya? Izinkan dia terus masuk, tersaring oleh apapun yang ada di sini. Itulah yang disebut dengan mengamati aja, diamin aja. Kadang di sini ada lapisan keras yang aku nggak seneng deh pokoknya melihat orang kayak gitu, bla 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 segala Langsung macam. stuck gitu pokoknya. Stuck di situ. Tapi diam, jeda, biarin aja mas. Biarlah yang kotor-kotor di luar. Nanti terus dia masuk. Ternyata selama ini aku salah melihatnya. Itu yang kita lihat. Itu air mata.
Lalu ada air yang keluar dari mulut berupa ucapan. Ucapan orang itu kan masuk ke sini, langsung stuck lagi di sini. Mulai jengkel kita. Jengkel dengan suaranya, tapi biarin aja masuk. Nanti setelah jauh di dalam, dia akan dimurnikan sendiri oleh hati nurani kita. Apa yang di luar tampak gelap, begitu masuk, kita izinkan masuk menembus hati nurani kita, dia akan pelan-pelan menjadi seapa adanya. Tapi begitu kita biarkan hanya sampai di telinga, kata-kata orang itu menjadi apa? Seabrek adanya. Bukan seapa adanya, seabrek adanya gitu. Oh, ada begininya, ada begitunya, ada kurang ajarnya. Karena lapisan pertama yang menyaring itu mungkin lapisan emosi kita, lapisan ego kita yang mungkin antipati terhadap apa yang dia katakan. Tapi biarin aja lewat, biarkan mengendap, masuk, sampai suatu ketika hati nurani kita yang inilah ajakan pandangan benar. Kalau pandangan benar itu kan dilihat oleh hati nurani. Kalau pandangan gelap kan hanya dilihat oleh ini. Jangan lupa, panca indera kita ini seluruhnya berisi lapisan-lapisan penyaring. Apa yang kita lihat pertama disaring oleh mata. Kita bisa mengendalikan mata. Kalau nggak pingin lihat, saring aja langsung. Nggak terlihat. Masuk lebih dalam lagi, ini ada lapisan lagi nih, lapisan air yang mencoba membuat jernih. Kan? Nah, pupil mata juga bisa mengecil, membesar. Apa artinya mengecil, membesar? Kalau dia kebanyakan cahaya, dia akan mengecil. Karena cahaya pun bisa membutakan, dia mengecil. Kalau dia cukup gelap, dia membesar. Supaya apa? Bisa ditangkap lebih terang, walaupun intensitas cahayanya kurang. Tapi apa yang kita pelajarin dari mata kita? Begitu melihat orang menjengkelkan, nggak dilihat. Orang menjengkelkan kan gelap. Tapi kenapa kita nggak melihat dengan mata yang lebih terbuka? Supaya apa? Walaupun kelihatan gelap, minimal cahaya-cahaya suram itu bisa tertangkap lebih jelas. Tapi apa yang terjadi? Begitu gelap di sana, kita nutup mata, di dalamnya kita kecilin pula, nggak dapat kita cahaya yang tersembunyi di balik semua itu. Dapat ya? Ini sudah mengasih tahu kita. Kalaupun dia membawa debu-debu yang kita toleh kemana membawa debu, debu akan ditahan lalu dibawa ke sudut-sudut mata kita. Udahlah, buang aja di sudut-sudut sempit yang gak berguna itu. Diajarkan oleh mata kita. Dia punya penyaringan. Saringlah apa yang kamu lihat, sehingga yang masuk ke dalam hanya yang benar-benar mengandung cahaya. Sekalipun suram, pasti ada cahaya-cahaya masuk. Begitu kita dengar, didengar, bentuk telinga kita ini memantul sana, mantul sini, mantul sana, mantul sini, supaya frekuensinya tidak menyakitkan. Ditambah gendang telinga itu juga bagian dari saringan. Sehingga yang tersaring hanyalah frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Dipilih juga. Telinga kita bisa memilih, mata bisa memilih. Hidung kita bagaimana? Hidung kita gelambir-gelambirnya sudah mempunyai labirin-labirin yang membuat dia susah masuk kalau nggak penting. Kalau dia kurang hangat yang masuk, ditambahin pembuluh darah di sini supaya apa yang kita hirup itu penuh kehangatan, nggak dingin gitu. Kalau ada debu ditahan pula oleh bulu-bulu hidung, ditambah lendir. Intinya apa? Hal-hal kotor dilarang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi faktanya banyak sekali kita izinkan semua hal-hal kotor masuk ke pikiran kita, benar nggak? Melalui mata, melalui telinga, melalui apa yang kita hirup, semua kita izinkan yang kotor-kotor masuk. Lalu ketika batin kita terkotori, nah yang kita salahin orang yang melepas kekotoran. Salah sendiri, kita sudah dikasih saringan, nggak menggunakan saringan ini dengan baik. Baru setelah tubuhnya kotor, jiwanya kotor, karena diizinkan semua masuk, baru kita melukat. Kenapa nggak melukatnya dari awal? Lukatlah dari melihat, dari mendengar, dari mencium, semua kita lukat. Dari menyentuh gitu. Nah, sayangnya setelah masuk benar-benar baru kita
cari air lagi, melukat lagi dengan doa segala macam. Ya, ini sama dengan apa? Sama dengan mengizinkan orang buang sampah ke rumah kita, lalu kita sibuk bersih-bersih sesudah itu. Kenapa nggak di depan aja? Sandal dilarang naik gitu misalnya kan? Ini nggak boleh masuk. Ada selektor-selektornya lah gitu. Nah, masuk lebih dalam lagi. Hal-hal yang menyakitkan diseleksi lagi oleh ego kita. Begitu dia lolos, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mulai menyakitkan, itu sebenarnya bukan harus direspon, tapi itu mengingatkan kepada kita, kata-katanya menyakitkan, jangan dimasukkan. Harusnya begitu. Tapi begitu alarm kita mengatakan itu kata-katanya menyakitkan, respon kita apa? Memendamnya ke dalam. Apa yang kita lihat itu perilakunya menyakitkan, kita pendamlah ke dalam. Padahal kalau itu perilakunya menyakitkan, udah abaikan saja. Harusnya kan begitu. Karena dia sudah dapat bunyi alarm, gitu, alarm rasa sakit kita sudah muncul. Artinya nggak usah direspon. Itu nggak penting buat kita. Nah, ibu mau nggak begini, bapak ibu? Hidung kita merespon nih. Kok saya baru tengok ke sana, ini di kamar saya ada aroma busuk ya. Ternyata di pojokan ada aroma busuk. Oh, saya ke sana aja deh menikmati aroma busuk. Mau nggak begitu? Nggak mau kan kita? Oh, di sana ada yang kotor. Begitu siapa yang kotor? Udahlah, saya ke sana aja di tempat yang kotor. Mau nggak? Kan nggak mau kita. Tapi faktanya apa yang terjadi? Begitu kita mendapatkan respon, dia mengeluarkan 10 kata yang kotor dari 1000 kata yang dia ucapkan. Kita fokus kepada kata-kata yang kotornya. Benar nggak? Jadi apa yang penting yang dia omongin kita abaikan. Kita melihat banyak hal pada diri orang itu, ini orangnya baik. Satu kali dia berbuat buruk, yang satu kali itu yang kita fokuskan. Ini mirip seperti kita ke rumah orang tadi, fokus di tempat yang kotor, fokus membawa yang kotor. Ibu mau kemana? Ke rumah saya. Saya dengar-dengar di sini kamar mandinya nggak enak baunya. Boleh saya masuk kamar mandi? Saya mau bertapa di sana. Mau nggak? Nggak mau kita. Tapi ketemu orang, menciumi aroma kata-katanya orang yang buruk, kita malah fokusnya di situ. Setelah semua kekotorannya dalam diri kita melekat, lalu kita melukat. Kebayang nggak? Kita yang membuat hal-hal kotornya melekat, kita juga yang repot melukat. Melukat itu meruat, membersihkan diri. Ya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi dalam hidup ini, kemurnian itu adalah seapa adanya. Seapa adanya itulah kemurnian. Karena apa? Semua ini diciptakan bukan untuk dinilai baik buruk. Ya, mungkin itu bisa berbahaya bagi kita. Tapi kenapa itu berbahaya bagi kita? Karena kita nggak mengenali aja. Singa berbahaya apa enggak? Berbahaya apa enggak? Tapi ada pawang singa yang baik-baik aja sama singa. Benar nggak? Ular berbahaya apa enggak? Tapi ada orang baik-baik aja sama ular. Jadi apa yang kita sebut berbahaya, mungkin sebenarnya nggak berbahaya, tergantung respon kita. Ya. Menyelam di samudra berbahaya apa enggak? Berbahaya bagi kita yang nggak bisa berenang. Tapi bagi yang bisa berenang, menyenangkan. Ombak besar bergulung-gulung besar itu. Mengerikan apa enggak? Mengerikan. Tapi bagi peselancar, itu kenikmatan. Jadi dalam hidup ini, apa-apa itu memang apa adanya. Cuman kita yang menilai karena ketidakmampuan kita. Gitu. Ketidakmampuan kita untuk mengolah hal-hal itu menjadi bermanfaat. Ketika kita menyebutnya tidak bermanfaat bagi kita, lalu kita membuat hal itu menjadi sesuatu yang kita tolak. Dari kita tolak muncullah emosi, merasa dikotori dan seterusnya lah gitu. Bapak Ibu suka mendengar keluhan enggak? Suka mendengarkan keluhan enggak? Mau enggak tiap hari nerima keluhan-keluhan orang? Enggak mau. Kalau ini udah terlatih Bapak ya? Oh, belum. Tapi kalau dokter nerima keluhan seneng nggak? Dokter nerima keluhan seneng nggak? Seneng. Semakin banyak dia dapatkan keluhan, semakin mudah dia mendiagnosa penyakit. Keluhannya apalagi sudah segitu aja, sudah.
Bila perlu ditambahin lagi ke alo anamnesa namanya, nanya lagi selain yang dia sebutkan ada keluhan lain nggak? Nanya lagi dia. Setelah itu apa? Dia dibayar karena menerima keluhan. Nah, itu sebabnya di Bali, di mana-mana dalam agama itu Tuhan itu dipuja. Kenapa? Karena Tuhan paling siap menerima semua keluhan orang. Ya enggak? Tuhan itu paling siap. Manusia udah dikasih gini, kasih gitu, mengeluh aja gitu. Makanya ya dialah yang menerima puja-pujinya karena dia siap menerima keluhan. Ya. Nah, jadi meruat itu seperti itu. Di awal-awal kita cerita, Kang Abu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya suka pakai analogi. Kenapa saya dari dulu kalau ngobrol begini-gini dialirkannya analogi? Karena orang dewasa tidak butuh disuapin. Orang dewasa butuh dibangkitkan cara berpikirnya. Kalau dikasih ilmu begitu, ya. Makanya orang-orang yang suka togel aja dikasihnya mimpi Mbah Bejo supaya dia mengolah ini arti mimpi apa gitu. Terus kita belajar spiritual yang mendalam, maunya dikasih suapin kan nggak nyambung. Lebih baik dikasih sesuatu yang membuat mikir supaya O-nya dapat sendiri, bukan karena dikasih tahu. Kalau O yang dapatnya sendiri, dia melekat jauh lebih lama. Kira-kira seperti itu Kang Abu pembukaannya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong, keren banget Pak Wayan, terima kasih. Silakan Pak Wayan, minum dulu. Ini teh, ada kopi, air putih. Tadi saya dapat dalam banget Pak Wayan bahwa segala sesuatu yang keluar itu kalau langsung ditolak oleh emosi, pikiran, itu nggak masuk ke dalam hati nurani. Padahal ketika membiarkan itu masuk, hati nurani nanti akan membersihkan gitu. Nah, kalau dalam tradisi Islam Pak Wayan, kita tuh sholat 5 kali sehari. Dan setiap sholat itu pasti ada wudhu Pak Wayan. Ya. Membersihkan pendengaran, membersihkan penglihatan, pikiran. Itu kan sebetulnya kalau di Bali juga kan kaitannya juga ketemu air ya. Jadi kalau di Islam tuh ada wudhu 5 kali juga, saya rasa ada korelasi antara iya ya, tadi saya baru ngeh banget gitu. Begitu dengar sesuatu, begitu stuck di sini, ditolak, belum nyampe ke pemurnian, ya akhirnya jadi masalah gitu. Dan saya memahami bahwa ternyata berserah itu adalah membiarkan semua itu masuk. Kalau pakai bahasa Rumi, biarkanlah luka itu masuk sampai melukaimu, karena saat luka itu terjadi, kamu akan mendapatkan pencerahan gitu Pak Wayan. Nah, yang menarik Pak, kenapa justru kita ini punya hati nurani, tapi begitu ada sesuatu yang masuk, susah banget masuk, dan filter-filter ini tuh betapa kuatnya gitu. Itu satu kenapa. Yang kedua, terus gimana kalau kita bicara praktikalnya, supaya sesuatu yang masuk tuh memang dibiarin aja, supaya dia dibersihkan, dan pada dasarnya adalah melihat seapa adanya mungkin PR kita seumur hidup untuk bisa bertumbuh gitu. Gimana Guru? Ya. Di dalam masa kelahiran bayi itu Kang Abu, di dalam rahim dia dibungkus oleh apa yang disebut sebagai selaput amnion, dibungkus yang melindunginya. Begitu dia keluar dari tubuh rahim ibunya, dia melepaskan pembungkus itu Kang Abu. Sehingga dengan dilepaskan pembungkus lapisan selaput amnion namanya, selaput ketuban itu, si bayi keluar apa adanya, bersih, tubuhnya bersih. Dan kita senang melihat tubuhnya yang bersih itu, karena dia sudah terbungkus sendiri oleh kulitnya. Ada kulit luar lagi yang diberikan berupa, bahkan selaput amnion pun dilepasin. Tapi setelah dia bersih, sudah dibersihin bayinya, dipasangin pakaian lagi sama ibunya. Semakin lama dipasangin pakaian lagi, tambah tebal. Itu tubuhnya Kang Abu. Begitu remaja, untuk remaja, ini pakaianmu, kalau ini nggak sopan. Kalau kecil kan kita dulu pakainya apa, gurita. Nah, kalau udah remaja sudah pakai gurita mau nggak? Nggak boleh. Kanak-kanak sedikit pakaiannya begini. Begitu remaja nggak boleh pakaian ala kanak-kanak. Ini yang tepat. Semakin lama pakaian-pakaian kita semakin diubah, mungkin lebih tebal untuk menutupi apa yang dulu kita terima apa adanya, yaitu tubuh bayi. Kemudian semakin dewasa kita sebut tubuh yang memalukan kalau terbuka. Maka tutup. Itu tubuh. Yang berikutnya, pikiran bayi itu begitu keluar dia nanya apa adanya. Ini apa, itu apa, itu apa. Wah, ini apa, itu apa. Wah,
Lama-lama semakin remaja ditutup, itu nggak boleh tanya, ini nggak boleh tanya, itu nggak boleh tanya, ini nggak boleh tanya. Betul, betul. Akhirnya apa? Doktrin menutupi. Ini nggak sopan, itu buruk, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tambah tebal lah pakaian di pikiran kita. Emosi nggak boleh nangis, nggak boleh begini. Banyak banget nggak bolehnya. Itu kan bungkus-bungkus baru. Bungkus-bungkus baru yang semakin lama kemudian menjadi selaput pembungkus semakin tebal. Yang bahkan kemudian menutupi tubuh lain, di mana ada pancaran cahaya di situ yang kita sebut hati nurani. Karena doktrin-doktrin tadi, setelah terbungkusnya banyak, lalu diajarkan jangan tertutup, jangan kafir, jangan tertutup. Tapi dari kecil sudah ditutup, tutup, benar nggak? Tuh. Nah, jadi kenapa hati nurani kita tertutup? Karena kita sendiri yang dari kecil nutupnya. Dari tubuhnya ditutup, dari pikirannya ditutup, jiwanya pun ditutup dengan bukan kesadaran yang universal. Nah, begitu bayi datang, dia punya nama enggak? Dia hanya bayi disebutnya ya, bayi manusia, universal. Dilekatkan, betul. Begitu dikasih nama, ini bayiku. Udah diberi nama, udah menjadi bagian dari kepemilikan. Sama, hati nurani itu dulu begitu lahir universal. Tapi begitu dapat doktrin, pembungkus, identitas, lalu kita disuruh belajar menerima apa adanya. Setelah kita sendiri memberi bungkusan yang menutupnya semakin lama semakin tebal. Nah, jadi di daerah-daerah, di komunitas-komunitas yang sejak kecil diizinkan untuk terbuka, nggak akan sulit untuk mengajaknya terbuka. Tapi di tempat-tempat di mana jiwa terus ditutup dengan doktrin, dengan dogma, nanti diajak universal nggak nyambung. Karena apa? Ini versimu, itu kontroversi. Ini versimu, yang itu kontroversi. Akhirnya apa? Kontroversi terus. Akhirnya semua versi lain di luar dirinya salah. Lalu kemudian diajak universi, susah. Banyak banget lapisan-lapisan yang harus diinikan. Dapat ya? Kira-kira demikian. Ya. Keren Pak Wayan. Gitu, Terima kasih. Nah, sekarang kita kasaran kata ya Pak Wayan. Saat kita datang tuh kita belum tahu warna, belum tahu identitas, belum tahu konsep, dan kita ini sekarang semakin kita hidup dengan panca indera yang nyala, pendengaran, penglihatan semua, dalam tanda petik kita sangat jauh dengan realitas gitu Pak Wayan. Pertanyaannya, laku apa sih Pak supaya kita pada akhirnya kembali? Saya jadi ngerti kalau dalam bahasa Ramadan itu Pak, itu ada kalimat Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan menuju fitrah, tapi kembali ke fitrah gitu. Kembali itu artinya adalah, wah keren sih tadi Pak Wayan bilang, kita lahir secara universal, dan kita mulai jadi eksklusif, disuruh kembali lagi jadi universal, kan gitu intinya. Nah, pertanyaannya perjalanan kita kembali itu, first step-nya, P3K-nya gitu Pak Wayan, apa sih untuk kita bisa kembali ke universal ini, kira-kira yang perlu kita latih harian, yang perlu kita lakukan supaya kalau dalam bahasa Islam itu adalah kembali ke fitrah itu sendiri gitu. Gimana Guru? Ya, kalau diajak kembali ke fitrah berarti asalnya fitrah. Tuh. Ketika asalnya adalah suci, berarti bungkus-bungkus itu yang membuat dia nggak suci. Tuh. Bungkus paling luar yang menyebabkan dia tidak lagi fitrah suci adalah apa? Bungkus lapisan anamaya kosa, lapisan makanan. Sehingga udahlah, kamu jangan tambahin dulu lapisan makananmu, puasalah di bulan ini dulu. Oke. Minimal di pertama berlatih untuk apa? Melepas lapisan-lapisan pembentuk tubuh, ya, pembungkus jiwa yang dibentuk oleh makanan. Maka kalau kamu lepaskan ini, kamu akan semakin upawasa, semakin mendekat dengan dirimu yang murni di dalam lepas ini. Tapi harus dilanjutin. Sekarang apa? Berlatihlah untuk melepas lapisan-lapisan energi yang dulu biasa kamu pakaikan energimu untuk marah-marah, untuk cemas, untuk ketakutan. Lepaskan itu, lepaskan. Oke. Lalu apa? Lapisan perasaan dan pikiranmu yang mungkin terlalu rasional, yang mungkin membuatmu malah nggak ketemu dengan sesuatu yang sifatnya rasa.
lapisan pemikiran yang rasional lepasin, tapi jangan lepasin total. Titik tengah. Lapisan rasa juga simpan, karena itu juga datang dari pikiran. Lapisan mental. Lapisan pengetahuan yang tadinya membuat kamu ini versiku, itu kontroversi dan sebagainya, yang membuat kita jauh dari universalitas, juga lepasin yang versi-versi ini. Terbukalah untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lain. Oke. Lalu kebahagiaan, lapisan kebahagiaan. Jangan hanya bahagianya kalau makan enak. Kalau nggak makan enak bagaimana? Jangan bahagianya karena dapat makan. Kalau nggak dapat makan bagaimana? Nelayan yang tenang adalah nelayan yang berani menghadapi badai. Badai di lautan. Nah, itu yang pertama. Sudut lainnya, orang menjadi tenang dan bahagia ketika serotoninnya meningkat dalam tubuhnya. Tapi 90% serotonin dihasilkan oleh pencernaan di usus kita. Nah, makanya orang gampang gelisah, gampang marah-marah kalau perutnya nggak terisi. Gejolaknya besar. Itu mirip seperti samudera yang bergolak. Nah, kalau dalam kondisi tidak dapat makan, jadi 90% terjadi badai kekurangan serotonin, dia bisa tetap tenang, dia mirip seperti nelayan yang bisa tenang di gejolak samudera. Nah, latihan puasa itu latihan untuk berada di kondisi di mana serotonin kita yang 90% tidak terbentuk karena kita berhasil menahan lapar itu. Sehingga kita gunakanlah ketenangan pikiran kita untuk memproduksi 10%-nya. Jadi kalau orang sudah terbiasa bahagia dan tenang walaupun lapar, nah itu kalau berisi makanan, bahagia, tenang, penuh syukur. Ya. Nah, jadi jangan lupa di bulan puasa yang ramai dijual itu kurma. Untuk mengingatkan kita syukur dan nerima. Gitu. Benar. Ya. Tapi kalau kurmanya nggak diimport, cuma datang dari desa, di sana hanya ada talas, terima juga. Karena apa? Talas itu tabah dan ikhlas. Nah, jadi itu kita pakai untuk melepas lapisan-lapisan itu. Nah, kebanyakan yang di level pertama pun apa? Oke, puasa 12 jam. Setelah itu bungkusnya tambah tebal lagi. Itu yang kejadian sih Pak Wayan. Kejadian. Nah, jadi kalau dijalani dengan benar, itu akan kembali fitri. Kembali fitri. Karena lapisan 1 dilepasin, lapisan 2 dilepasin, lapisan 3 dilepasin, kayak gitu kan. Oke. Wah, keren Pak Wayan, makasih Pak Wayan. Itu sangat memudahkan kita untuk ngerti kenapa puasa itu kaitannya makan minumnya iya, jiwanya iya gitu, dan semuanya sebetulnya untuk mengembalikan lapisan-lapisan penutup si kefitrahan kita yang paling luar itu adalah tubuh, masuk ke energi, ke jiwa gitu ya Pak Wayan, itu semua dilepas-lepas gitu. Ramadan itu bulan apa? 9. Maksudnya arti Ramadan itu apa? Ramadan itu artinya membakar Pak Wayan. Jadi bulan yang paling panas. Bulan paling panas. Oh, kalau musim dingin kita pakai baju apa buka baju? Musim dingin. Kalau musimnya tambah panas, Lepas. Oke, suruh lepas gitu ya. Ya. dapat ya. Tapi Ramadan panas memanas itu karena pada lapar sih Pak Wayan. Ya, tuh orang lapar memang senggol bacok gitu ya. Karena panas itu memang memisahkan. Hubungan suami istri yang panas terpisah. Tubuh dengan lapisannya, kalau udara panas dia terpisah, dilepas, lepas. Jadi di musim kayak gini itu memang diajarkan kita untuk melepas, baru kembali fitri. Oke. Pakaian-pakaian 5 pakaian itu. Kan bukan kebetulan dipilihnya bulan-bulan panas seperti ini. Emang itu dasar awalnya memang gitu Pak Wayan. Iya. Jadi kalau ngelihat salah satu historical Pak Wayan, Ramadan itu di saat Nabi Muhammad ada tuh bulan paling panas dan slowing down. Ekonomi, pekerjaan apa tuh saking ini cuacanya nggak mendukung, jadi banyak diem gitu Pak Wayan. Memang dasarnya dari situ gitu. Wah, menarik sih. Oke, Ibu dan Bapak, saya pasti banyak pertanyaan ya. Ini mumpung ada Pak Wayan, mungkin kita buka dulu pertanyaan sesi dari Ibu dan Bapak ya. Ini pemantik aja. Silakan kalau ada pertanyaan atau yang mau dielaborasi. Ya. Pak, ini ibu-ibu tuh jadi rada jinak Pak kalau ngaji sama saya. Ini banget tadi. Wah, gini. Mau bertanya tadi Pak, jadi
Sebenarnya ya, jadi kurang lebih banyak pelajaran dari yang Kang Abu juga kita udah dapat bahwa kita harus letting go, melepaskan, tapi juga nggak seluruhnya dilepaskan, ada yang kita keep, mungkin yang di keep itu untuk yang diolah untuk disadari gitu ya Pak ya, mana yang masih yang oke, mana yang udah ini nggak penting gitu. Nah, yang sering jadi bikin galau itu titiknya, mana ya ini yang masih oke, mana yang udah ini udah nggak penting banget gitu. Tapi kan kadang-kadang juga ini tanggung jawab harus dijalanin, diselesaikan gitu. Itu aja sih Pak. Jadi kalau ada resepnya, jurusnya, mana yang kayaknya emang udah, mana yang emang tetap harus diikhtiarkan, mana yang harus tetap dijalanin gitu. Karena kadang-kadang yang begitu kan energinya nggak enak ya Pak. Pinginnya tuh udah deh, pinginnya sih kalau bisa udah lepas aja gitu semua. Nah itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita tepuk tangan dong, pertanyaannya keren banget. Ada lagi? Pak, mangga. Bentar. Ya, Assalamualaikum, terima kasih Kang Abu, terima kasih Pak Wayan. Jadi tadi sharingnya bagus banget Pak. Tapi sepertinya saya tuh pengen tahu ya, tadi kan kita kan apa adanya gitu ya, segala sesuatu tuh dibiarkan mengalir gitu ya. Mengalir tuh masuk ke dalam. Sampai kapan sih kita tahu titiknya itu bahwa ternyata ini adalah respon dari hati nurani gitu kan. Nah itu yang kan respon itu misalnya responnya apa selalu yang sifatnya menerima itu adalah respon hati nurani, apa yang sifatnya melawan itu juga respon hati nurani gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang terima aja dulu gitu kan. Mungkin kita endapkan sehari, 2 hari, 3 hari misalnya kan, biar masuk ke dalam gitu kan. Tapi ukuran respon yang seperti apa sih yang benar-benar kata hati nurani? Mungkin itu Kang Abu, Ya. Pak Wayan. Boleh tepuk tangan juga, keren pertanyaannya. Dua dulu ya, Ibu dan Bapak, ini bakal dalam nih. Jadi kira-kira Pak Wayan, kapan waktu yang tepat balik kanan, intinya sih gitu Pak Wayan ya. Mentop, balik kanan, lanjut, tetap diperjuangkan atau udahan. Dan tadi indikator parameter, mungkin kalau saya menangkap bahwa kalau ini udah beneran nurani itu apa indikator parameternya gitu. Silakan Guru. Oke. Mau catat silakan. Mau nulis ini sedikit sih Kang. Mau menulis cuman angka ini aja sih. Pertama ada angka 0, setelah angka 0 ada angka apa? 1. Setelah ada angka 1 ada berapa? 2. Ini dan ini. Ya, hitam dan putih. Dari sini aja dulu ya. Dalam kondisi tertentu, ini sebenarnya apa ya? Semuanya kosong. Nah, jadi gini, ada masa di mana sesuatu itu antara nggak penting dan penting itu sudah melebur. Penting nggak penting sudah melebur. Jadinya kita nggak terlalu peduli dengan hal itu. Tapi ada masa di mana kemudian di sini kita sebut penting dan nggak penting gitu ya. Nah, di level lapisan ini 2 kan, 0, 1, 2. Di level dualitas ini kita akan ketemu apa yang menurut kita penting, apa yang menurut kita nggak penting. Ini ada levelnya kita. Contohnya misalnya, kalau hal ini menyakitkan kita, ada level di mana kita harus menganggap itu nggak penting. Disinilah muncul fight or flight. Ini udah kita hindari aja dah. Ada levelnya kita di sana. It's okay, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya, oh saya bukan seorang pengolah misalnya. Karena kita bukan pengolah. Kalau di rumah ada kotoran, kita olah nggak? Nggak, karena kita bukan pengolah. Yang kita lakukan apa? Kita pisahkan. Ini penting, ini nggak penting. Yang nggak penting kita sembunyiin. Di septic tank misalnya, atau di gudang yang kotor, tempat kotoran, tempat sampah misalnya. Karena ini penting, ini nggak penting. Yang nggak penting kita kumpulin, yang penting kita pakai. Karena kita baru bisa mengolah yang penting. Dapat ya? Tapi ada kalanya orang itu sudah masuk ke level apa? Yang bagus dia bisa olah, yang nggak bagus pun bisa dia olah. Nah, dua-duanya menjadi penting. Ya, dua-duanya ini menjadi penting di satu. Ini penting, ini penting. Tapi
setelah dia sudah lewat dari itu, nol. Ini penting nggak penting sih? Gitu. Kebayang maksudnya? Penting nggak penting, nggak terlalu dia ributin. Apapun adanya, inilah seapa adanya di sini. Dapat sampai sini ya? Nah sekarang, apa ciri-ciri kalau kita masih di level ini penting nggak penting? Kalau kita nggak nyaman terhadap sesuatu, aku kok kayaknya nggak seneng ya dengar orang ngeluh banget kayak gini. Udah, berarti keluhan dia nggak penting bagi kita. Udah kita hindarin aja daripada itu mendistrak kita, membuat kita gelisah sementara itu. Tapi kita harus bertumbuh ini, bertumbuh untuk menganggap dua-duanya harus bisa sya'olah. Oke, nah ini contohnya karena baru menerbitkan buku Mahabharata. Katanya ini, jujur apa adanya, jelasin apa, ucapin apa adanya, tanpa pemikiran apapun, yang apa adanya. Oke. Kalau disuruh memilih berpihak, memilih sama Pandawa apa Korawa? Pandawa. Oke, itu apa adanya kan? Karena Pandawa baik dan sebagainya. Jadi Pandawa itu penting, Korawa nggak penting. Semua perilaku-perilaku Korawa kita anggap nggak penting, benar nggak? Jadi kita oke lah, aku hanya berfokus kepada teladanku adalah Pandawa. Pandawa, Pandu. Dialah akan kujadikan pandu yang terang-terang, yang gelap-gelap, no way. Kan? Karena nggak penting bagi kita. Tapi bagi seorang dalang yang tunggal yang memainkan itu, mana yang paling penting? Pandawa apa Korawa? Dua-duanya. Karena dia bisa mengolah dua-duanya. Ada kalanya kita mampu switch kesadaran kita kepada apa? Aku adalah kesadaran yang mengamati semuanya. Ini bagian diriku, ini bagian dari diriku. Tapi ada masa di mana kita apa? Kita hanya mau menerima bagian-bagian baik dari diri kita. Yang buruk-buruknya kita sembunyiin. Benar nggak? Tapi kapan kita masuk kesadaran yang lain? Yang baik juga punyaku, yang buruk juga punyaku. Tangan kanan milikku, tangan kiri milikku. Nah disitulah kemudian kita bisa melihat apa? Guru Drona ada di mana? Guru Drona berpihak pada siapa? Korawa. Korawa itu kan sifat-sifat buruk. Hanya sedang mengajarkan bahwa pada kelompok-kelompok yang kita sebut buruk pun ada guru di sana. Ada sesuatu yang mencerahkan di situ. Bukan hanya ada pada orang-orang baik. Orang buruk yang kita sebut buruk pun ada pencerahan. Berarti ada kepentingan juga di situ. Nah, kalau udah bisa melihat begitu, nah, sudah kita lewat di sini. Kalau udah masuk ke level yang dua-duanya penting karena kita sudah bisa mengolahnya, tapi nanti dilewatkan ini semuanya hanya bikin senyum. Baik dan buruk semuanya penting nggak penting juga nggak penting gitu. Artinya apa? Ini hanya permainan. Ini level kehampaan. Inilah seapa adanya, tanpa penilaian, tanpa aku, tanpa kamu, hanya Engkau. tanpa aku, tanpa kamu. Gitu, ya. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Semuanya adalah ruang kosong yang terisi oleh kecerdasan yang apa adanya gitu. Dapat sampai sini? Kayaknya udah menjawab juga situ ya. Tadi ya pertanyaannya. Ya. Waktu dan proses. Proses membutuhkan waktu. Proses tanpa waktu sia-sia. Contoh, ayo dong sekarang. Nggak dikasih waktu bisa beres nggak? Nggak. Tapi waktu yang panjang tanpa proses, beres nggak? Nggak bisa. Dan kita sudah diberi waktu yang panjang selama satu kehidupan ini. Kita berproses apa enggak? Jangan sampai pas ingin berproses, waktunya habis. Dead. Nah, jadi mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan buat kita. Oke, kita tepuk tangan lagi dong. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Ini boleh dipasang Pak Wayan supaya lebih jelas. Baik, keren. Ada lagi, Ibu dan Bapak? Ini biasa yang nanya banyak banget ya. Ya, mangga. Terima kasih Pak Abu dan Pak Wayan. Ini berkaitan dengan melepaskan tadi. Kebetulan anak saya tuh psikolog, jadi secara ilmu psikologi katanya kalau yang tadi nggak penting kita simpen di gudang atau kita sembunyikan, itu sebenarnya badan kita masih mendengarnya bahkan dari rambut sampai ke ujung jempol. Makanya waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Fia, tertarik dengan melukat di Bali karena
ada sebuah ritual yang bisa tadi mengosongkan garasi tadi, gudang tadi, sehingga melepasnya bisa lebih leluasa gitu. Boleh diceritakan sedikit melepas yang melukat itu, yang mengosongkan garasi itu? Ritual melukat maksudnya? Ritual melukatnya gitu, melepaskannya gitu. Kayak bagaimana ritual melukat, melepaskan itu semua. Oke. Oke. Tadi ada lagi dua satu ini dua supaya seru. Cukup ini? Oh iya, Ibu. Mau nanya, ada nggak orang yang memangnya ya ini level 2 aja? Karena kan tadi Bapak bilang kan itu perlu waktu untuk mempelajari untuk dari yang level 2 ke 1 gitu kan. Nah, ada apa enggak orang Ada nggak yang sudah tua iya, tapi levelnya masih terus aja di level 2, yang penting nggak Level penting 2. gitu, ya. Oh, Dan enggak. nggak naik gitu. saya langsung jawab. Itu enggak sedikit. Oke, ini menarik nih Pak Wayan. Satu, mungkin detail dari proses melukat. Ya. Yang kedua, ada nggak sih yang sampai tua, level kesadarannya mungkin nggak naik-naik ke level yang O gitulah kira-kira Pak Wayan. Ya. Silakan. Ya, jadi yang pertama, melukat. Dalam konteks ajaran, dalam konteks sastra, ada 3 hal yang diruat, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh dibersihkan dengan air suci. Pikiran dibersihkan dengan pengetahuan suci. Jiwa dibersihkan dengan perilaku suci. Tidak seperti itu. Nah, karena ketika kita sudah berperilaku, berarti sudah mengendap ke seluruh kesucian itu. Mengendap itulah yang menyebabkan jiwa akan menjadi berkarakter suci. Kalau hanya dimandikan, itu kulit luar aja. Ya, buktinya kita udah mandi berkali-kali, wudhu berkali-kali, melukat berkali-kali. Tapi saya ketemu banyak orang yang sudah melukat berkali-kali, tapi nggak beres-beres juga. Karena baru di level luar. Ya. Tapi kalau dia mengikuti, jangan sampai aku membersihkan tubuhku, tapi di dalamnya nggak beres. Sama dengan begini, ada orang berpikir dengan berpakaian suci, maka aku disebut orang suci. Iya, tapi lupa bahwa ketika dia bicara tidak dengan kesucian, ketika dia berperilaku dengan tidak kesucian, betapapun pakaian luarnya penuh dengan atribut kesucian, nggak akan pernah dikatakan orang suci, benar nggak? Tapi banyak orang yang pakaian luarnya kayak ya benar-benar nggak mencerminkan pakaian orang suci, tapi di dalamnya penuh kesucian. Nah, orang melihatnya demikian, berarti yang suci memancar dari jiwa itu bukan yang tampak dari luar. Tubuhnya mungkin tampak kumuh, ya, tapi di dalamnya penuh dengan ucapan yang ini. Karena kendi yang tampak kotor misalnya, kita baru bisa buktikan isinya apa kalau kita keluarkan ternyata air jernih. Tapi kalau kita dapatkan botolnya bersih banget, botol luarnya bersih, begitu dikeluarin yang keluar air comberan, mau diminum nggak? Walaupun botolnya bagus, botolnya baru dibeli tapi diisi air comberan, akan berbeda. Jadi yang terpenting apa isi di dalamnya. Kalau misalnya ininya bagus, wadahnya bagus, di dalamnya begitu dikeluarin, wah, tambah yakin kita. Nah, itu sebabnya melukat itu pasti 3. Tubuhnya dibersihin, yang dikonsep di Bali ini. Tubuhnya dibersihin dengan air suci. Air sucinya macam-macam nih. Makanya di Bali air suci itu dianggap bisa 3 macam. Air suci yang dibuat oleh alam, yaitu air yang diseleksi oleh alam, sehingga keluar menjadi sumber mata air suci. Yang kedua, air suci yang dibuat oleh alam kecil, yaitu manusia, yang kita kenal sebagai orang suci. Maka disebutlah tirta. Air itu dimantrai, dijadikan air suci, nah itu dipakai. Yang ketiga, ada air yang dihasilkan oleh alam. Berupa apa? Air kelapa. Makanya kalau di Bali, pernah nggak orang melukat pakai air kelapa? Karena air kelapa itu air yang benar-benar disucikan oleh alam melalui buahnya. Disaring, sehingga bisa diminum langsung, pakai begini langsung.
dipercikin, dan itu macam-macam tuh. Ada air suci yang warnanya kuning. Nah, kalau kuning berarti kalau kelapa mudanya warna kuning berarti itu diberkahin oleh manifestasi Tuhan sebagai cahaya berwarna kuning yang disebut Mahadewa gitu. Kalau dia berwarnanya kelapa mudanya berwarna merah berarti dibersihkan oleh manifestasi Tuhan sebagai Brahma, sang pelebur, sang pembakar, dewa api gitu. Macam-macam, ada yang hijau gitu, ada lagi tuh. Nah, jadi macam-macam. Intinya adalah air. Itu untuk tubuh, untuk energi. Tubuh dan energi kan jadi satu kesatuan kan. Nah, tetap juga fungsi pengetahuan suci adalah mencerahkan. Nah, sama dengan di Islam. Tubuhnya dibersihkan dengan wudhu. Misalnya kita lihat hari Jumat nih. Setelah wudhu diberikanlah pencerahan dengan apa biasanya? Ceramah. Setelah ceramah, perilaku suci berupa sembahyang, sholat. Nggak tahu keluarnya bagaimana. Tapi pas ceramah tidur sih Pak. Tidur dah. Iya. Nah, air laut, samudra itu dianggap melebur semua hal. Dari semua air yang datang, bermacam-macam nih air yang datang. Air sungai ini berbagai warna yang datang, ada yang sungainya keruh, sungainya jernih, tapi masuk ke air samudra, semua dilebur. Maka samudra itu dianggap sebagai tempat peleburan. Nah, banyak orang kemudian ke samudra melukar. Nah, orang di Bali pun sering mengaturkan canang tuh di air laut. Jadi kenapa canang? Bukan, dia hanya mengatakan dengan ini canang itu artinya resmi, mencanangkan gitu. Juga merupakan simbol dari persembahan energi. Dengan ini aku secara sungguh-sungguh, secara resmi memohon energi cahaya terang dari samudra yang maha melebur. Gitu. Ya masuk ke situ dilebur. Tapi jangan lupa sekali lagi, tidak cukup hanya melebur tubuh. Pikiran tetap, mental tetap, perasaan tetap, jiwa tetap harus dilukat juga dengan tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua, ada nggak sih orang-orang? Ada banyak, bukan sedikit. Saya ketemu banyak yang model begitu. Secara alami, orang tua itu akan kembali menjadi kehilangan kesadarannya. Lah, kehilangan kesadaran lebih baik daripada apa? Tak pernah ketemu kesadaran. Kalau kehilangan kesadaran kan minimal dia ketika menjadi orang tua, menjadi orang ibu-ibu, bapak-bapak, minimal pernah mengalami kesadaran. Sehingga dari kesadarannya lah kemudian diturunkan kesadaran-kesadaran baru kepada anaknya. Walaupun kelak kemudian dia menua menjadi renta dan kembali kepada perilaku anak-anak yang nggak ada batasan, ya nggak apa-apa. Minimal dia kehilangan kesadaran yang pernah dia miliki daripada nggak pernah memiliki sama sekali. Kira-kira begitu. Oke. Dapat ya. Dan bahkan kalau mau lebih dalam lagi gitu Pak Wayan, tidak semua satu kehidupan mendapatkan pencerahan ya Pak Wayan. Nggak Gitu. bisa. Kita dalam tanda petik ya, kalau kita sering ngobrol dalam kehidupan yang berulang bahwa mungkin ini udah kehidupan yang berapa kali dalam tanda petik belum dapat juga, jadi bukan masalah tua kali ya Pak ya. Bukan. Roh yang tua. Gini, ruang jeda berapa lama? 2 tahun ya? Setiap minggu? Setiap minggu? Setiap bulan 2 kali. Berarti sebulan 2 kali dan selama 2 tahun kan? Kira-kira sudah tercerahkan belum? Sudah mencapai kesadaran belum? Kadang sadar, kadang enggak. Nah, artinya bahkan setelah 2 tahun, bahkan setelah 2 kali sebulan, kesadaran belum tercapai kan? Apalagi kalau hanya 1 kali langsung jadi, bisa nggak? Kayaknya nggak deh. Nah, hal yang sama terjadi pada kehidupan. Berkali-kali kehidupan pun nggak cukup, apalagi cuma 1 kali kehidupan, nggak cukup. Maka kita membutuhkan second chance, kebutuhan kesempatan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya untuk remedi. Ya. Karena apa yang kita pelajarin kemarin, nggak semua kita ingat. Dari semua yang kita ingat, nggak semua kita laksanakan. Dari semua yang sudah kita laksanakan, nggak semuanya nancep. Dari semua yang nancep, nggak sepenuhnya membangkitkan kesadaran. Kebayang nggak kalau kita sama sekali nggak belajar?
Kira-kira seperti itu Kang Abu. Oh, keren. Ukurannya, kesadaran itu per definisi adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami diri kita, lingkungan kita, semuanya. Nah, kalau orang yang sadar, dia tahu batasan. Itu kuncinya. Tahu batasan. Karena orang yang gila, dia nggak tahu batasan. Contoh nih, saya tanya sekarang di ruangan ini ya. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Benar nggak? Benar. Benar 100% apa 1000%? 1000%. Berarti ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, Tuhan, ini pun juga Tuhan. Benar nggak? Oke, di sini. Ini batasan kita. Nanti kalau kita keluar, boleh nggak panggil, hei Tuhan, Tuhan memanggilmu Tuhan. Boleh nggak kita begitu? Segera kita disebut gila. Langsung dibawa Pak ya. Langsung ke rumah dibawa, sakit. langsung weng, Jiwa. weng, weng, dikotain. Artinya apa? Itulah kesadaran yang terbatas. Kesadaran pun harus membatasi dirinya. Nggak boleh begitu kita sadar, oh akulah Tuhan. Kemana-mana ngakunya aku Tuhan, aku Tuhan. Udah mulai dah gitu. Batasan gitu. Jadi kenal lingkungan, ini bukan tempatnya, ini bukan tempatnya, bukan tempatnya gitu. Tapi di tempat yang sefrekuensi, itu masuk akal. Kalau orang ngomong sendiri, gila apa waras? Nah, tergantung. Begitu dia bawa HP, kamu di mana? Oh iya, oke. Gila apa enggak? Enggak. Tapi begitu dia ngomong, HP-nya di sini, dia pakai. Kamu di mana? Gini. Gila apa enggak? Mulai agak gila kan? Karena kita nggak lihat HP-nya, dia cuma pakai headset kecil gitu, cuma dia aja yang lihat. Terus tambah rambut panjang pula, nggak kelihatan dia ngomong sama siapa kan? Kamu di mana? Oh iya. Ketawa sendiri kan kita lihatnya, karena kita nggak melihat apa yang dia lakukan. Nah, kadang-kadang kita juga sama. Orang bisa menilai orang gila apa nggak gila hanya karena keterbatasan dia melihat. Nah, maka sebelum kita dinilai gila, udahlah. Di tempat begini, ini level kesadaran begini, jangan hal-hal seperti itu. Inilah yang disebut batasan gitu. Dapat ya? Nah, kunci adalah kesadaran itu limitasi. Walaupun kesadarannya tak terbatas, tapi harus tahu limitasi. When, di mana, where, gitu. Jangan sampai wah gitu. Terus dia diam begini. Dia diam begini. Kamu kenapa? Ayo jalan, nggak berani. Kenapa? Aku melihat Tuhan di mana-mana. Bahkan pada lantai yang akan kuinjak aku lihat Tuhan. Mulai stres. Benar nggak? Jadi kan kemana-mana lihat Tuhan lantai juga. Tuhan ada begitu di situ. nginjak Tuhan gitu ya. Benar-benar Pak. Saya jadi ingat cerita biksu. Ini biksu tua sama biksu muda. Jalan-jalan di tengah hutan. Kemudian biksu tuanya kencing aja sembarangan. Kencing di tengah hutan kan. Ternyata di bawahnya itu kena patung Buddha. Oh, biksu mudanya marah. Pak, biksu tua, senior, ngapain kamu kencing sembarangan? Memang kenapa? Di sana ada patung Buddha. Gitu. Oh, menurutmu Buddha ada di mana? Buddha ada di mana-mana. Lalu aku kencing di mana? Gitu. Kebayang maksudnya? Kalau Buddha ada di mana-mana, aku kencing di mana? Nah, kalau kita pakai kesadaran kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah gitu. Kemana dong kita mau ngapain gitu? Semua tiba-tiba CCTV. Kebayang nggak maksudnya? Jalan juga nggak enak, menyentuh gitu kan? Duduk juga nggak enak. Kenapa gelisah? Jangan-jangan Tuhan tersakiti di dalam ini kan gitu. Tapi terus bagaimana dong caranya? Bagaimana caranya mengatasi hal seperti itu? Saya nggak berani melangkah ini. Kalau ada orang agak sakit seperti itu kan. Saya nggak berani melangkah karena Tuhan ada di mana-mana. Nanti takut saya menginjak Tuhan. Terus gimana caranya? Coba saya kasih cara berpikir. Gimana caranya mengatasi kalau orang sampai fobia kayak gitu karena kesadaran yang tidak tahu batasnya. Dia nggak berani melangkah karena dianggap Tuhan ada di tempat yang akan dia langkahi. Nggak berani kencing sembarangan karena di sana juga dia lihat Tuhan. Gimana cara mengatasinya? Punya jawaban nggak kira-kira? Hah? Dimandiin? Apanya? Maksud saya ketika dia nggak berani jalan karena takut menginjak Tuhan, gimana caranya? Hah? Gimana? Oh, dia kesadaran, dia nggak gila, dia kesadaran ini.
Cuman dengan kesadaran itu, dia nggak berani melangkah jadinya. Apa yang harus kita katakan kepada dia? Nggak apa-apa. Tuhan ngejak Tuhan nggak apa-apa. Kebayang maksudnya? Nah, disitulah kesadaran kita lepaskan keterbatasannya menjadi kesadaran yang tak terbatas lagi. Oh, aku juga dia, ini juga dia, semua adalah dia. Maka tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan karena semua ini dia. Ah, gitu. Kebayang ya? Kira-kira seperti itu Kang Abu. Ini diajak ke sini langsung bingung. Makasih Pak Wayan, Ya, terima ya. kasih. Silakan Ibu dan Bapak. Silakan mangga. Punten. Terima kasih. Saya mau menanyakan tadi mengenai kesadaran gitu ya. Goalsnya kehidupan itu kan kesadaran sebenarnya, tapi kan nggak semuanya orang langsung mengerti apa artinya kesadaran. Apakah kesadaran itu bisa dipelajari gitu ya, untuk menanamkan kesadaran itu dari anak-anak dini, jadi menjadi karakter dan perilaku, ataukah mereka harus menemukan dulu semua persoalan sehingga kesadaran itu muncul. Ini kan konsep yang sangat baik ya saya rasa untuk bersosialisasi bahkan negara ya saya rasa dengan kesadaran. Karena kita ini sebenarnya bangsa yang sudah kehilangan kesadaran. Bagaimanakah kita sebagai orang yang setengah sadar mungkin mempunyai minat untuk bisa sharing terhadap anak-anak kita untuk menuju kesadaran. Terima kasih. Oke, makasih. Pertanyaannya, makasih Bu. Ya. Jadi tentang kesadaran nih, silakan Guru. Jadi kalau bicara tentang kesadaran yang sangat tak terbatas itu tentu namanya juga tak terbatas kan. Jadi kan tak terdefinisi. Tentu akan sulit sekali menjelaskannya. Maka oke, kita definisikan aja. Yang tadi kan bercerita tentang kesadaran tapi dibawa kepada bernegara dan sebagainya. Itu sudah kesadaran yang terbatas. Berarti kita harus masuk ke level-level yang juga terbatas. Yaitu apa? Yang perlu kita latih adalah apa? Kesadaran sebagai anak, kesadaran sebagai murid, bukan kesadaran yang ini, bukan kesadaran luas, tapi apa? Kesadaran sebagai warga, kesadaran sebagai petugas keamanan, kesadaran sebagai ini, nah, itu kesadaran peran. Kesadaran peran, kesadaran kewajiban, kesadaran posisi, kenal diri kita sebagai apa, kenal diri kita sebagai petugas apa, itu kesadaran-kesadaran. Nah, ini memang harus diajarkan di berbagai level. Tapi syaratnya adalah apa? Seorang orang tua mengajarkan kesadaran pada anaknya. Kamu harus sadar dirimu sebagai seorang anak. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri lalu dia balik. Memang ibu sudah sadar diri sebagai seorang ibu. Bapak sudah sadar diri sebagai orang tua. Langsung kita akan tersentak. Nah, semua harus dimulai dari diri kita. Kalau kita bicara tentang kesadaran dia sebagai pemerintah, tapi kita lupa kesadaran kita sebagai warga, nah berbahaya. Kita nggak sadar sebagai pengguna jalan, kita sadar sebagai pembayar pajak, tapi kita nggak sadar sebagai pengguna jalan juga berbahaya. Ini kesadaran dualitas. Ya, sadar diri kita sebagai guru harus bisa baru boleh memberi kesadaran sebagai murid. Guru nggak benar, murid nggak benar, maka yang muncul apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu tanda bahwa apa? Kalau ini nggak berkesadaran, ini apa lagi? Ini nggak bisa satu-satu. Nah, guru itu adalah penghilang kegelapan. Tapi kalau dia masih gelap, nggak bisa menghilangkan kegelapan. Guru itu bukan hanya tentang yang memberi pengetahuan, ada 4 macam guru. Guru rupaka, guru yang membentuk rupa, yaitu orang tua. Ya, kalau orang tua pingin anaknya berbentuk A tapi dia B, nggak nyambung. Kedua, guru pengajian, guru yang memberi ilmu. Lah, guru di sekolahnya begini, dia pingin anaknya begini, kan nggak nyambung. Ditambah dengan kondisi sekarang, guru mendisiplinkan, orang tua mendisiplinkan gurunya. Konflik begini kan. Ini memang zamannya. Zaman di mana anak berani pada orang tua, zaman di mana murid ke dalam. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan aku penyebabnya, bukan dia. Semua. Ketika anak berani melawan orang tua, jangan-jangan orang tua juga belum belajar. Ketika guru
berhadapan dengan kegelapan. Guru wisesa itu pemerintah. Apakah pemerintah juga melindungi guru? Apakah guru di sekolah melindungi orang tua muridnya? Enggak. Kan mereka saling kacau di sini. Kenapa? Mungkin juga banyak beberapa guru-guru yang terluka ketika dia menjadi anak. Benar nggak? Ketika menjadi seorang anak di rumahnya, dia terluka oleh perilaku orang tuanya. Tiba-tiba dia jadi guru. Dan dia masih membawa luka itu yang belum beres. Lalu dia mengajari anak didiknya. Bagaimana dia mendidik anak muridnya, sementara dia sendiri nggak sempat dididik dengan baik oleh orang tuanya, karena orang tuanya juga nggak pernah mendapat didikan dirinya. Ini kekacauan terjadi, dan itu hanya bisa dihentikan oleh siapa? Oleh yang menunjuk. Yang menunjuk. Kamu kurang ajar, maka perbaikin pada yang menunjuk. Kenapa? 1 telunjuk ke sana, 4 sisanya ke sini. Perbaikin selalu dari yang menunjuk. Gitu. Nah, itu tentang kesadaran yang itu. Tapi kalau berbicara tentang kesadaran semesta, kesadaran rohani, pernah nggak Bapak Ibu mengalami sebuah kesadaran rohani? Kesadaran jiwa, pernah mengalami itu? Pernah mengalami momen itu? Pernah? Kapan? Pernah nggak mengalami kesadaran aku adalah sang ruh yang mengamati? Pernah nggak? Hah? Belum pernah ya? Hah? Pernah ya? Nggak tahu ya kapan. Gini. Ini tuh humble Pak Wayan, humble. Atau mungkin nggak pernah merasa aja. Atau karena kita menganggap itu terlalu rumit ya, sehingga kita nggak menyebutnya sederhana. Kayak jauh banget gitu Jauh ya. banget. Coba Ibu gini. Saya lupa namanya Ibu siapa? Bu Noce. Ibu, boleh tutup mata sebentar? Tutup mata, katakan iya ketika Ibu merasakan itu. Ibu bisa melihat diri Ibu waktu masih TK? Masih? Ngapain? Masih ingat? Ada sesuatu yang menyenangkan diingat waktu itu? Oke. Apa yang paling diingat dari ibunya Ibu waktu itu? Yang penuh kasih sayang, diapain? Masih ingat? Oke, masuk sekarang ke level waktu sekolah di SD. Waktu masuk ke level SD, masih ingat nggak sesuatu yang menyenangkan? Teman duduknya, teman bermainnya, permainan apa yang disukai waktu itu di sekolahnya. Bayangkan kembali sekolahnya itu. Udah ya? Naik sekarang ke level SMP. Masih ingat nggak hal yang paling diingat di SMP? Dapat ya? Naik ke level SMA, cinta pertamanya siapa? Dapat? Naik kemudian ketika dilamar oleh cinta yang menjadi pasangan Ibu. Masih ingat? Oke. Sekarang masuk ke level di saat ini, di mana Ibu melihat orang-orang yang ada di sini, yang sedang bicara. Bisa membayangkannya? Oke, sekarang buka mata. Oke, saya tanya sekarang. Kesadaran yang melihat diri Ibu waktu kecil sama enggak dengan kesadaran yang melihat diri Ibu sekarang, dengan yang TK, dengan SD, SMP, sama enggak? Atau ketika tiba-tiba waktu kecil Ibu melihat diri Ibu sebagai kesadaran kecil, apa sesuatu yang sama aja? Hah? Benar beda. Ibu melihat tubuh Ibu apa melihat yang melihat itu, yang mengingat itu sama enggak? Sama. Itulah yang disebut kesadaran yang tidak pernah berubah-ubah itu. Dapat? Apa kita tiba-tiba ikut menjadi kecil ketika kita SD begini? Enggak. Kita tetap aja kesadaran yang tidak berwujud apa-apa. Yang mengingat itu, mengingat ini yang bisa. Benar enggak? Itulah kesadaran. Kesadaran yang tidak berubah, yang kekal, yang tidak beridentitas, yang tidak. Tubuhnya waktu masih SD masih ada nggak? Waktu TK masih ada nggak? SMP masih ada nggak? SMA masih ada nggak? Tapi kesadaran yang melihat itu sekarang masih ada nggak? Dapat? Itu orang gila nggak sadar. Karena nggak bisa mengingat. Orang gila belum tentu bisa mengingat karena ininya nggak dapat, otaknya nggak lagi. Memori juga. Tapi
Kalau nggak ada user yang menggunakan memori itu, ya user itulah si kesadaran. Kebayang maksudnya? Jadi kita sebenarnya pernah mengalami itu ketika kita mengingat diri kita yang ini. Sering. Ya, Setiap saat sih. setiap saat. Kalau dalam tradisi Islam, Pak, Uh-uh. kalau dalam tradisi Islam, yang menyaksikan semua kesadaran itu disebut musyahadah atau disebut syahadat. Penyaksi. Penyaksi. Makanya ketika di dalam nomor 1 Islam, bukan aku percaya, bukan aku beriman, aku bersaksi. Ya. Gitu. Nah, itulah kesadaran. Sang penyaksi. Gitu. Ya. Jadi kita sebenarnya sering mengalami itu. Cuman nggak sadar aja bahwa itulah aku yang sedang menyaksikan masa kecilku yang tubuhnya sudah nggak ada gitu. Kebayang nggak? Hidup. Ya, nanti juga dia akan menyaksikan tubuh yang ini nggak ada. Nanti mungkin sekarang kita melihat nggak tubuh kita yang menua? Nggak, belum. Nanti kalau kita sudah menua, kita melihat tubuh kita yang lebih muda sekarang. Nanti ketika sudah melewati umur tua dan meninggal, kita akan melihat diri kita yang meninggal itu, yang hilang itu. Itulah kesadaran yang abadi, yang penyaksi, yang tidak ikut mati. Ya. Nah, jadi gini, tubuh yang waktu kecil sudah mati belum? Sudah mati. Tapi kesadaran yang mengingat itu mati enggak? Enggak. Itu sama terus. Itulah yang disebut sama Kang Abu sebagai sang penyaksi itu. Apapun sebutannya gitu. Kalau Buddha tidak menyebutnya roh, dia menyebutnya kesadaran. Berkembang. Bisa kalau dia mengambil di tempat di mana dia menyimpan memorinya itu. Bisa, makanya ada orang bisa masuk ke past life-nya, masuk ke future life-nya. Tapi kenapa kita tidak mengingat itu? Karena tidak baik mengingat itu. Kebayang nggak kalau kita tahu sebentar lagi kita akan mati? Bingung kan kita? Lebih baik nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nggak jauh-jauh, Pak, kasus 5 tahun lalu aja masih pusing ya. Oh, iya, Saya pikir dulu 3.000 tahun lalu, udah repot panjang. Banyak orang tersiksa oleh ingatannya, benar nggak? Tuh. Ketika dia ingat sesuatu nggak bisa lepas, jadi traumatik. Dan dia ingin melupakan itu. Lah, trauma-trauma kehidupan masa lalu kan banyak. Yang di hidup sekarang aja pingin dia lupain, apalagi yang masa lalu. Gitu. Nah, jadi dapat ya kenapa ada banyak yang nanya. Kalau reinkarnasi itu ada, kenapa saya melupakan kehidupan saya masa lalu? Padahal baru kemarinnya dia nanya, Pak, gimana cara saya melupakan hutang saya sama dia? Hutang kemarin aja pingin dia lupain, disuruh minta ingatan masa lalu pula. Gitu. Dapat ya? Ini contoh bagaimana saya pernah mengalami kesadaran itu. Dan kapanpun bisa kita duduk menjadi pengamat, menjadi penyaksi. Itulah kesadaran yang menyaksikan gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Cuman karena kita melihat harus jadi serem-serem kan. Sebenarnya kesadaran itu sangat mudah ya. Mudah-mudah. Ya. Kan gambaran dulu bahwa ritual-ritual itu yang membuat kita sadar. Iya. As a simple thing kita. Iya. Nah, sekarang setelah kita menjadi penyaksi atas semua itu, ritual itu akan jauh lebih menyenangkan. Karena kita juga menyaksikan ritual itu sebagai momen di mana kita mempunyai ruang khusus momen khusus untuk bertemu dengan kesadaran yang lebih besar, gitu sih sebenarnya. Kesadaran sedang bertemu dengan kesadaran yang lebih besar gitu. Kesadaran yang lebih besar itu part daripada kesadaran kita atau dia adalah menciptakan. Ya, begitu kita bicara tentang kesadaran yang lebih besar, yang akan terjadi adalah apa? Unity consciousness. Kesadaran bahwa kita dengan semua ini satu kesatuan. Apa adanya. Gitu. Sudah nggak ada. Karena apa yang kita lihat itu diri kita aja gitu. Nah, itu baru agak berproses nanti gitu. Tapi kita akan sampai di sana juga. Karena jangan lupa ya, dalam ilmu cakra paling dasar itu ada ketika terganggu, orangnya tidak membumi
Tapi cakra yang paling atas, dia mengalami kebijaksanaan. Tapi tepat ketika dia tercerahkan, bijaksana, lalu tidak membumi, pertanda bahwa apa? Mungkin di atasnya hidup, di bawahnya mati. Karena kalau orang yang di bawahnya hidup, dia membumi, tidak taklid, tidak didewakan, tidak berlebihan gitu. Karena apa? Dia bijaksana sekaligus membumi. Nah, berarti fix semuanya hidup. Tapi kalau dia sangat-sangat menabikan dirinya, itu berarti ini buat dia hadir apa adanya, seapa adanya, membumi malah hilang. Karena orang yang berkesadaran tinggi dan benar-benar sampai pada kemanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah misalnya, yang dia lihat apa? Aku dan kau sama. Kalau aku dan kau sama, siapa yang lebih terhormat? Nggak ada. Sama-sama menghormati, itu ciri-ciri orang yang mencapai kesadaran tertinggi itu tadi. Yaitu apa? Aku melihat engkau yang sama di mana-mana. Kemanapun aku menghadap, di sanalah wajahmu. Kalau udah begitu kan, siapa yang layak tidak dihargai oleh orang yang sudah mencapai pencerahan itu? Semuanya adalah dia. Kan begitu Kang Abu ya? Mungkin ada di ayatnya, saya nggak tahu. Ada di Al-Baqarah 115. Tuh, yang seperti itu. Maka kita bisa melihat level kesadarannya sebagai di mana. Kalau bahkan dia tidak bisa mengendalikan egonya, di situ kita tahu bahkan di level ego pun dia belum mencapai kesadaran. Tapi kalau di level yang tertinggi dia sudah mencapai kesadaran, di cakra mahkota begitu. Oh, ini orangnya membumi, baik-baik. Kita banyak ketemu orang-orang begitu ya kan. Kayak Buya Syakur. Udah down to earth banget. Down to earth. Karena suka grounding gitu. Nah, itu contoh kira-kira. Ya, kira-kira gitu Kang Bu. Kita tepuk tangan, Ibu dan Bapak, keren. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, silakan. Ada lagi? Sebelum kita tutup. Udah, Ibu, mangga. Terima kasih Kang Abu dan Pak Wayan. Pak Wayan saya sering lihat YouTube Pak Wayan dengan suaranya saja, kadang-kadang isinya udah nggak dengar, suaranya aja sudah membuat adem Pak. Terima kasih banyak telah membuat inspirasi dan masukan buat kita semua untuk lebih sadar. Tapi untuk mencapai kesadaran itu kan kita kalau sudah mencapai titik nol itu ya Pak ya, dipuji kita tidak tinggi hati, dicaci kita tidak sakit hati, itu udah semua sama, semua kosong. Kita perlu belajar untuk mencapai di situ itu gimana Pak? Kan dengan harus melukat dengan tubuh yang suci dengan air suci, pikiran dengan pengetahuan suci, jiwa dengan perilaku suci. Nah itu latih berdasarkan pengalaman hidup yang kita jalani, kita ambil pelajaran sendiri, di mana ilmu yang kita ambil itu juga dari Tuhan, atau memang itu perlu dilatih Pak, dilatih belajar misalnya masing-masing dengan tubuh, pikiran dan jiwa itu perlu dilatih, atau kehidupan itu sendiri yang melatih kita dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari situ. Kalau perlu dilatih secara ritual, bagaimana tekniknya yang harus kita lakukan, bisa sendiri atau memang ada kelas khusus yang kita belajar untuk itu dengan belajar per kasus atau misalnya seperti itu. Karena untuk mencapai itu memang ternyata butuh pelajaran panjang kalau kita belajar sendiri ya Pak ya. Mungkin ada sekolah atau latihan khusus atau kursus atau apapun, mungkin bisa buat kami belajar bagaimana untuk bisa mencapai kesadaran tertinggi itu Pak. Terima kasih. Makasih. Makasih Ibu. Kita tepuk tangan, pertanyaannya esensial banget nih, dalam. Boleh tepuk tangan dulu dong Ibu dan Bapak, semangat. Silakan Guru, ini menarik nih. Saya jadi ingat ada keluarga dulu, dia nelayan. Udah dari kecil dia nelayan. Suatu ketika dia sudah biasa nih melaut. Suatu ketika ombaknya, perahunya digulung sama ombak, baru berangkat, jebuk langsung jatuh dan dia tenggelam dan meninggal. Ternyata usut punya usut. Selama dia menjadi nelayan, dia nggak pernah bisa berenang. Dia selamat karena terus bisa berada di atas perahunya.
Tapi begitu alam membuat dia jatuh dari perahunya, dia tenggelam karena dia nggak pernah berenang. Dan dia lupa bahwa tempat berlatih sebagai seorang nelayan di mana, Bu? Di lautan. Karena apa? Setiap hari nggak pernah ada ombak yang sama. Ombak berubah-ubah terus. Setiap ombak yang datang dan pergi itulah latihannya. Kadang ombak beriak, kadang ombaknya tinggi, kadang ombaknya bergulung seperti apa gitu. Kadang airnya pasang, kadang surut. Nggak selalu ombaknya tenang. Itulah tempat dia berlatih setiap hari kalau mau menjadi nelayan yang tangguh di kehidupannya. Nah, kita ini sudah ada di Universitas Kehidupan yang fakultasnya itu kita kuliahin semuanya. Besok kita kuliah dengan fakultas kekeluargaan. Keluar dari rumah kita kuliah di fakultas perkantoran, gitu. Pergi ke pasar, kuliah di pemasaran. Jadi kita setiap saat bertemu dengan pelajaran-pelajaran kita. Jadi apakah ada sekolah khususnya? Sudah disiapin sekolah khusus untuk masing-masing orang. Itu apa? Tempat di mana dia mengarungi samudera kehidupannya masing-masing. Seorang dokter, pasien itulah guru-gurunya. Seorang yang menjadi tukang DKP, pembersih jalanan, setiap kotoran itulah pelatihnya. Orang yang menjadi driver, setiap kemacetan itulah latihan kesabarannya. Maka jarang kita ketemu driver yang kurang sabar dibandingkan kita. Karena mereka tiap hari ketemu kemacetan. Kita sekali-sekali kena macet pasti jengkel. Dia udah biasa, karena udah tiap hari ketemu yang model begitu. Jadi kita ini sudah setiap hari ketemu ruang-ruang belajar kita. Pertanyaannya, kita belajar apa enggak di ruang itu? Seperti saudara saya yang nelayan itu. Lama menjadi nelayan tapi nggak belajar bagaimana seandainya keluar jatuh dari perahunya. Nah, masing-masing kita kurikulumnya sudah jelas. Yaitu apa? Kadang ketemu orang menjengkelkan gurunya, kadang ketemu orang memuji sebagai gurunya. Nah, kalau kita nggak kuat dengan itu, dicaci maki jatuh, dipuji melambung. Melambung, ya namanya melambung kan tinggi. Ketika dipuji melambung tinggi, ketika dicaci jatuhnya terpuruk. Tapi ketika kita sudah biasa berselancar di atas itu nggak apa-apa. Contoh begini, kalau kulit saya hitam misalnya, kamu kulitmu putih. Orang menyebut saya kulit putih. Itu bulian apa pujian? Saya kulitnya hitam. Bully. Berarti dia salah apa dia benar? Saya kulitnya hitam, dia menyebut, kamu kulitmu putih, dia salah apa benar? Salah. Dan itu yang saya pakai. Oh, dia salah. Dan dia memilih salah. Saya nggak merasa penting untuk mengubah dia. Itu yang pertama, kalau saya dibully. Terus yang kedua, kamu hebat loh. Gitu. Dia memuji saya. Tapi saya yang tahu seberapa dalam saya tahu diri saya. Contohnya, wah, kamu hebat loh, bisa baca banyak hal. Tapi yang saya baca tidak semua saya ingat. Kan saya tahu batasan saya. Jadi pujian itu tidak akan melambungkan. Karena apa? Sadar diri bahwa saya nggak tahu sebanyak yang dia pikir. Kalau dia membuli saya, dia salah. Saya nggak seperti itu. Kamu jelek. Gini. Kamu baik. Kenapa? Yang tahu saya kan cuma saya. Nah, kuncinya adalah apa? Kenali diri kita. Kalau kita sudah kenal diri kita, kalau orang lain salah menilai diri kita, itu haknya untuk salah. Kalau dia benar menilai diri kita, itu haknya untuk benar. Jadi dua-duanya nggak menyakitin. Orang menilai kita salah, kita nggak terluka. Kenapa? Kan dia yang salah, kok kita yang terluka. Kalau dia menilai kita benar, memang udah benar kan? Apa yang direpotin? Kebayang maksudnya? Dari sini kemudian cacian, makian sudah nggak mengguncang kita lagi. Karena kita tahu kan, wah kamu hebat, kamu jago, kamu ini, kamu itu. Yang kita lihat adalah satu hal. Orang kedokteran itu tahu. Yang sehat mati, yang sakit mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang ganteng, yang buruk rupa mati. Yang pinter, yang bodoh mati. Ketika semuanya tidak ada apa-apa, sama kayak tadi itu. Penting gak penting. Ketika semuanya sudah kembali kepada kehampaan, ini nggak penting-penting. Cuman ketika kita disebut pintar, bermanfaat nggak pintar itu bukan bagi dia, bagi kita.
Jangan sampai kepintaran kita bermanfaat bagi orang, tapi bagi kita nggak berguna. Itu nggak penting. Gitu. Kalaupun kepintaran itu berguna bagi kita, tapi nggak bagi dia, nggak apa-apa. Karena hidup ini lahir sendiri, mati sendiri. Ya, ingat, siapapun pasangan kita nggak akan mau mati sama kita. Karena apa? Kalau pasangan kita mati sama kita, warisannya pasti diambil sama. Jadi santai-santai aja. Kira-kira seperti itu kamu. Tepuk tangan dong, keren banget Pak Wayan, terima kasih. Pengen lebih memperdalam tapi karena waktu gitu ya, kita juga harus move ke tempat lain. Mungkin final statement Pak Wayan dari pembahasan kita hari ini sebagai kata penutup, apa yang bisa disimpulkan sebagai sebuah final statement untuk kita bisa dapat intinya dari apa yang disampaikan hari ini. Silakan, Guru. Ya. Jadi di bulan suci ini, di bulan yang panas ini, di bulan yang penuh peleburan ini, di bulan yang penuh pelepasan ini, maka tugas kita seperti yang disampaikan tadi bukan untuk menuju kesucian, tapi kembali pada kesucian. Melepas apa yang pernah membungkus kita, melepas apa yang pernah melapisi pikiran, perasaan, dan kemurnian jiwa kita, kita lepas satu persatu sampai kita sadar kembali bahwa kita adalah kemurnian yang hanya sedang terbungkus oleh kemayaan-kemayaan dan kepalsuan-kepalsuan dunia ini. Dan pada akhirnya jangan berhenti untuk mengubah hal yang penting menjadi tidak penting, hal yang tidak penting menjadi penting. Karena pada akhirnya semua hal ini hadir sebagai sesuatu yang sangat penting di saat kita berkepentingan di sini. Tapi kelak ketika segala kepentingan itu sudah nggak ada lagi di sini, semua itu akan menjadi tidak penting lagi bagi kita. Jadi jadikan semua yang hadir dalam hidup ini sebagai yang sangat penting. Tapi kelak lepaskan itu karena semuanya nggak penting. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, kita tepuk tangan buat Pak Wayan. Baik, Ibu dan Bapak, dengan final statement tadi sesi kita berakhir, dan terima kasih juga untuk antusias Ibu dan Bapak. Dan kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Selamat berRamadan. Selamat memasuki bulan pesta kuliner ya. Selamat bukber apa macam-macam, dan senantiasa ya, oh iya Imlek, besok kita Imlek. Tapi pada dasarnya senantiasa apapun membawa kita kepada kesadaran yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.